Selamat datang di channel Healing Motivation. Channel yang membahas seputar kesehatan jiwa dan raga. Kali ini kita akan membahas tentang 10 tanaman obat yang bermanfaat bagi kesehatan. Tanaman obat adalah tanaman yang mengandung komponen kimia yang dapat digunakan untuk mengobati atau mencegah berbagai penyakit. Tanaman obat dapat digunakan dalam bentuk teh, minyak, kapsul, atau gel yang diperoleh dari bagian tanaman yang berbeda seperti daun, akar, batang, buah, atau biji. Penggunaan tanaman obat sudah lama digunakan dalam sistem pengobatan tradisional di berbagai negara di seluruh dunia. Penyembuhan penyakit terkadang harus dengan konsumsi obat yang mahal. Alih-alih ingin sembuh justru malah mengkonsumsi obat yang memberikan efek samping. Sebaiknya Anda juga melirik daftar tanaman obat berikut ini. Yuk, simak manfaat lengkapnya. 1. Daun sirih atau Piper Bethleliter. Daun sirih memiliki manfaat antiinflamasi, antibakteri, dan antioksidan. Daun sirih juga digunakan untuk perawatan mulut, menghilangkan bau mulut, menyegarkan nafas, dan mencegah karies gigi. Daun sirih dapat digunakan sebagai obat dengan cara digunakan sebagai cairan untuk menyikat gigi atau ditumbuk hingga halus dan dicampur dengan air hangat untuk diminum sebagai teh. Daun sirih juga dapat diolah menjadi minyak atau gel yang digunakan untuk pijat atau perawatan luka. 2. Teh hijau atau Camellia sinensis. Teh hijau mengandung antioksidan yang dapat membantu mencegah kerusakan sel dan mengurangi risiko berbagai penyakit kronis. Teh hijau juga dapat membantu menurunkan tekanan darah dan menurunkan risiko stroke. Teh hijau dapat digunakan sebagai obat dengan cara diolah menjadi teh yang dapat diminum. Anda dapat menambahkan perasa seperti lemon atau madu untuk memberikan rasa yang lebih enak. 3. Daun kemangi atau Ocimum basilicum. Daun kemangi memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri. Daun kemangi digunakan untuk meredakan sakit kepala, mencegah infeksi saluran pernapasan, dan mengurangi gejala asma. Daun kemangi dapat digunakan sebagai obat dengan cara diolah menjadi teh atau ditambahkan dalam masakan sebagai bahan rempah-rempah. Daun kemangi juga dapat ditumbuk hingga halus dan dicampur dengan air hangat untuk diminum sebagai teh. 4. Jahe atau Zingiber officinale. Jahe mengandung senyawa antiinflamasi yang dapat membantu meredakan sakit dan peradangan. Jahe juga digunakan untuk mengurangi mual dan muntah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan menurunkan tekanan darah. Jahe dapat digunakan sebagai obat dengan cara diolah menjadi teh atau ditambahkan dalam masakan sebagai bahan rempah-rempah. Jahe juga dapat diolah menjadi minyak atau gel yang digunakan untuk pijat atau perawatan luka. 5. Bawang putih atau Allium sativum. Bawang putih memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri. Bawang putih digunakan untuk menurunkan kolesterol, mencegah penyakit jantung, dan mengurangi risiko kanker. Bawang putih dapat digunakan sebagai obat dengan cara diolah menjadi bahan masakan atau ditumbuk hingga halus dan dimakan mentah. Bawang putih juga dapat diolah menjadi minyak atau kapsul yang digunakan sebagai suplemen. 6. Daun mint atau Mentas picata. Daun mint memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri. Daun mint digunakan untuk mengurangi mual, menyegarkan nafas, dan meredakan sakit kepala. Daun mint dapat digunakan sebagai obat dengan cara diolah menjadi teh atau ditambahkan dalam minuman sebagai perasa. Daun mint juga dapat digunakan sebagai obat luar dengan cara ditumbuk hingga halus dan dicampur dengan air hangat untuk dioleskan pada area yang sakit. 7. Daun katuk atau Sauropus androgynus. Daun katuk memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri. Daun katuk digunakan untuk menurunkan gula darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meredakan sakit perut. Daun katuk dapat digunakan sebagai obat dengan cara diolah menjadi teh atau ditambahkan dalam masakan sebagai bahan rempah-rempah. Daun katuk juga dapat ditumbuk hingga halus dan dicampur dengan air hangat untuk diminum sebagai teh. 8. Daun pandan atau Pandanus amaryllifolius.
Daun pandan memiliki sifat antibakteri dan anti jamur. Daun pandan digunakan untuk mengurangi infeksi saluran pernapasan, mencegah diare, dan mengurangi bau badan. Daun pandan dapat digunakan sebagai obat dengan cara diolah menjadi teh atau ditambahkan dalam masakan sebagai bahan rempah-rempah. Daun pandan juga dapat digunakan sebagai obat luar dengan cara dibungkus pada area yang sakit. 9. Daun keladi tikus atau Arisaema consanguineum. Daun keladi tikus memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri. Daun keladi tikus digunakan untuk meredakan sakit lutut dan sendi, menurunkan demam, dan mencegah infeksi saluran pernapasan. Daun keladi tikus dapat digunakan sebagai obat dengan cara diolah menjadi teh atau ditambahkan dalam masakan sebagai bahan rempah-rempah. Daun keladi tikus juga dapat ditumbuk hingga halus dan dicampur dengan air hangat untuk diminum sebagai teh. 10. Daun aloe vera atau aloe vera, liter. Burm F. Daun aloe vera memiliki manfaat antiinflamasi dan antibakteri. Daun aloe vera digunakan untuk meredakan luka bakar, menyembuhkan luka pada kulit, dan menjaga kesehatan kulit. Daun aloe vera dapat digunakan sebagai obat dengan cara diolah menjadi gel yang dioleskan pada luka atau digunakan sebagai perawatan kulit. Perlu diingat bahwa pengolahan tanaman obat harus dilakukan dengan benar dan aman agar dapat memberikan manfaat yang optimal untuk kesehatan. Itu adalah beberapa contoh tanaman obat yang dapat digunakan untuk menjaga kesehatan. Namun sebaiknya untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli tanaman obat sebelum menggunakan tanaman obat untuk mengatasi masalah kesehatan Anda. Jangan lupa klik subscribe, like, komen dan aktifkan lonceng notifikasinya.